Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Mari kita bersyukur buat pagi hari yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, semalam kami sudah bisa beraktivitas dan tidur, dan sekarang kami bangun di pagi hari ini. Kami bersyukur buat udara yang kami hirup. Kami serahkan seluruh kegiatan kami, keluarga kami. Tuhanlah yang berkati setiap pekerjaan tangan kami, perjalanan kaki kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, membawa segenap hati kita dan kekuatan daripada Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan sepanjang hari aktivitas kita. Terima kasih Tuhan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Amin. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Amin. Sekalipun kami dalam lembah gelap, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Kami percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau bersama kembali kita nyatakan, sekalipun kami dalam lembah kelam ya Tuhan, sekalipun aku dalam lembah
aku, sebab Kau besertaku. Ini menjadi pernyataan kami. Sekalipun Ya Tuhan, badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Ini yang menjadi iman kami, Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita bersyukur. Mari panjatkan doa-Mu. Terima kasih, Yesus. Kami sembah, Kami percaya Tuhan. kami puji Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ditinggikan nama-Mu. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Terpujilah Engkau, termulialah nama-Mu. Segala kemuliaan, segala hormat, terpujilah Tuhan. Ditinggikan nama-Mu. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Amin. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, Engkau bersama-sama dengan kami, membawa kami menuju Amin. kemenangan demi kemenangan Tuhan. Ini menjadi pernyataan kami. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalah kami masih ada, Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang
pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah. Kami tetap percaya Tuhan, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Ini menjadi pernyataan kami. Walaupun masalahku Yesus, masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus, walaupun ada masalah kami tetap percaya pada Tuhan. Walaupun gunung persoalan kami belum berpindah, kami tetap percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan penolong bagi kami. Dalam Tuhan Yesus kami dengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu belum subscribe-lah, share-lah link ini kepada banyak orang. Dengan Bapak Ibu sudah terlibat men-share ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia membagikan link ini kepada banyak orang, terutama pernikahan yang sulit, pernikahan yang bertengkar, keluarga yang tidak bahagia. Bagikanlah. Ada banyak materi-materi tentang keluarga, pernikahan yang saya sampaikan untuk menjadi berkat bagi banyak keluarga dan pernikahan bagi anak-anak. Hari ini tema yang saya berikan adalah melihat anak-anak hidup dalam kebenaran. Dari 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Melihat anak-anak hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes 1 ayat 4. Tulis dalam kolom, saya mau melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tulis dalam kolom, saya mau melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tentu itulah kerinduan orang tua yang benar. Bukan melihat anaknya kaya nomor 1. Tentu kita inginlah anak kita tidak miskin, tidak susah ekonominya. Anak kita punya posisi, punya pekerjaan yang baik. Tentu adalah kerinduan semua orang tua. Tapi buatlah kerinduan yang paling utama adalah melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dalam kitab 3 Yohanes 1 ayat yang keempat dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dari suratan Yohanes ini, inilah adalah ungkapan yang paling dirindukan. Semua orang tua rohani, orang tua jasmani merindukan melihat anak-anak rohaninya hidup dalam kebenaran, melihat anak-anak fisiknya hidup dalam kebenaran. Karena itu yang paling diinginkan Tuhan. Bukan menjadi orang kaya yang paling diinginkan Tuhan, bukan yang paling hebat, paling jabatannya banyak, harta banyak, uang banyak, bukan. Rumah besar, bukan itu yang paling diinginkan Tuhan. No. Yang sangat diinginkan Tuhan adalah melihat anak cucumu hidup dalam kebenaran. Itulah adalah kerinduan saya paling dalam. Percayalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidup dalam kebenaran, anak-anakmu pun akan hidup dalam kebenaran. Kita orang tua itu sangat dicontoh oleh anak-anak. Anak-anak itu plagiat ulung. Dia akan meniru apa yang didengarnya, dia akan meniru apa yang dilihatnya. Makanya saya memperlihatkan bagaimana saya menghadapi masalah sehingga anak-anakku melihat saya sebagai orang yang beriman menghadapi masalah. Anak-anakku melihat saya sebagai orang yang
hidup dalam Tuhan menghadapi masalah. Bagaimana saya mengatasi kalau ada konflik dengan istri, bagaimana saya bersikap, bagaimana saya mengasihi istri saya. Anak-anak saya melihat apa yang saya lakukan. Karena saya percaya pengaruh melihat, pengaruh mata jauh lebih kuat daripada telinga. Saya mengajak setiap saudara dan saya, ayo perlihatkan yang benar, perlihatkan yang baik, perlihatkan hidup yang sesuai dengan firman Allah, supaya anak cucumu hidup dalam kebenaran. Saudara yang saya kasihi, di dalam firman Tuhan jelas dikatakan, di dalam Alkitab Mazmur pasal yang 112 ayat yang ke-1 sampai kepada ayat yang ke-3. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Ayat Mazmur 112 ayat 1, si pemazmur ini menyampaikan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ternyata di Alkitab berulang-ulang diulangi Tuhan. Di Mazmur 1 ayat 1, Mazmur 128 ayat 1, di Mazmur 112 ayat 1, yang berbahagia itu adalah yang takut akan Tuhan. Yang berbahagia itu adalah orang yang suka akan perintah-perintahnya. Yang berbahagia itu adalah orang yang melakukan perintah-perintahnya. Jadi ketika Bapak Ibu melepaskan pengampunan kepada orang lain yang menyakiti Bapak Ibu, maka Bapak Ibu, kata Alkitab, kata firman, berbahagialah ibu yang mengampuni. Berbahagialah ibu yang taat walaupun sulit hidupmu, walaupun berat tantanganmu, tapi tetap taat. Saudara, yang paling berbahagia di hadapan Tuhan adalah orang yang taat, orang yang melakukan perintah-perintahnya, orang yang mengasihi. Aku berdoa setiap ibu dan bapak adalah orang-orang yang berbahagia karena ibu dan bapak takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan perintah-perintahnya. Ampunilah yang menyakiti engkau. Karena itulah yang diinginkan Kristus kepada kita. Ciri anak Tuhan itu adalah mengampuni orang yang menyakiti dia, memberkati musuhnya, mendoakan orang yang jahat kepada kita, membalas kejahatan dengan kebaikan, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itulah anak Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasihi, ayat ini jelas dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Saudara tulis dalam kolom, anak cucu saya diberkati Tuhan. Tulis dalam kolom, anak cucu saya diberkati Tuhan. Di sini ada kata perkasa. Jadi kalau keluarga itu, suami istri, ayah ibu benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat firman Tuhan terlalu banyak yang saya baca menggaransi ayah ibu yang hidupnya benar dalam jalan Tuhan, maka anak cucunya diberkati Tuhan. Di sini ada kata perkasa, orang yang daya juangnya tinggi, daya tahannya tinggi, tidak mudah menyerah, orang yang ulet, orang yang bertekun, orang yang diberkati. Kita nggak bicara berkat uang 5 miliar, rumah 5, mobil 5, bukan itu. Tapi anakmu diberkati untuk menjadi berkat. Saya diberkati untuk menjadi berkat. Saya diberkati untuk menjadi kesaksian. Tulis dalam kolom, keluargaku diberkati supaya keluargaku menjadi berkat. Tulis dalam kolom. Jadi kalau anak-anakmu diberkati, hidupmu diberkati, keluargamu diberkati, tujuan Tuhan supaya keluargamu menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarga saya menjadi berkat bagi banyak keluarga lain. Itulah kerinduan Tuhan. Anak cucumu yang hidup dalam kebenaran, jangan takut. Ada banyak orang tua takut anaknya tidak kaya, takut anaknya tidak berhasil, takut anaknya tidak punya apa-apa masa depannya. Oh, salah.
Takutlah orang tua kalau anak-anakmu tidak hidup dalam kebenaran. Itu ya wajib, rasa takut. Ya tentu saya juga takut anak-anakku tidak hidup dalam kebenaran. Kalau dia tidak hidup dalam kebenaran, maka dia akan dihancurkan oleh dunia ini, dihancurkan oleh iblis. Lihat ada banyak orang kaya kita jumpai, stres gila. Kita lihat banyak orang kaya payah tidur. Kita lihat juga sekarang ini orang-orang yang punya harta banyak, anak-anaknya kacau berantakan. Pernikahan kacau berantakan, perselingkuhan sana sini. Tidak ada damai dalam rumahnya, tidak ada sukacita, tidak ada lagi ketawa yang bahagia bersama, sukacita yang dari Allah tidak ada pada mereka. Percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melibatkan Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan yang akan menggaransi anak cucumu. Nah, ayat yang ketiga. Mazmur 112 ayat yang ketiga. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ayat yang ketiga Mazmur 112. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kita tidak memberhalakan harta, betul. Kita tidak mengejar harta, kita nggak mengejar uang, itu benar. Orang benar itu dikejar harta, dikejar uang, dikejar berkat, itu orang benar. Kalau hidupku benar, jalanku benar, katakanlah Bapak Ibu, kerja jujur, kerja rajin, kerja dapat dipercaya, bertanggung jawab, bekerja dengan segenap kekuatan, segenap hati, tidak main-main dengan waktu. Aku percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dimanapun Bapak Ibu kerja. Kalau kerjamu benar, cara kerja benar, bekerja segenap kekuatan, bekerja untuk Tuhan, maka upahmu dari Tuhan. Kolose 3 ayat 23 sampai kepada ayat 24. Kerjakanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu untuk Tuhan. Itu Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 4. Ayat 4 dikatakan, Kolose 3:24, ayat 24 dikatakan, sebab upahmu dari Tuhan. Itu ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi Bapak Ibu, jangan mengharapkan upah dari manusia. Nomor 1, upah dari Tuhan. Kata Kolose 3:24. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja, dikatakan sebagai guru, sebagai perawat, sebagai pengacara, sebagai pengusaha, wirausaha, kerjakan itu dengan benar. Kerjakan dengan dasar firman, jujur, takut akan Tuhan, bekerja dengan ramah, bekerja dengan rajin. Kalau semua itu kita kerjakan untuk Tuhan, maka dikatakan upah kita dari Tuhan. Apa yang gak pernah kau lihat akan diberikan Tuhan. Apa yang tidak pernah timbul di hatimu diberikan Tuhan. Berkat kalau menurut ukuran manusia terbatas. Berkat dari Tuhan di luar pikiranmu. Berkat Tuhan tidak hanya bicara materi, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keluarga rukun dan damai, karakter yang benar. Banyak berkat di luar materi. Banyak orang punya materi hebat tapi tidak ada yang lain yang bahagia dalam hidup mereka. Tidak ada damai, tidak ada sukacita. Lari ke narkoba, lari ke seks bebas, lari ke korupsi. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena mereka mengejar damai, bahagia dari dunia ini. Dunia membinasakan mereka. Saya mengajak Bapak Ibu, tetaplah bertekun mencari Tuhan. Sekalipun masalahmu belum selesai. Mungkin anak-anakmu ada yang tidak baik, anakmu ada yang hidup tidak benar. Nggak usah salahkan dirimu. Evaluasi diri betul. Ya, saya juga evaluasi diri ketika anakku terikat game sampai jam 2, jam 3 pagi. Setiap malam tidak belajar dengan baik. Itu meresahkan saya di waktu itu. Saya menuntut dia berubah, dia makin melawan. Apa yang saya lakukan? Saya berubah. Saya yang berubah. Saya berdoa, saya kasihi anak saya dekati dia, saya buat dia menjadi sahabat saya. Dan akhirnya dia lepaskan. Dan sekarang dia sudah orang yang dewasa, yang sudah sarjana, dan dia sudah menjadi hamba Tuhan, dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Saya nggak mampu mengubah anak saya, tapi lewat perubahan saya, anakku diselamatkan. Saya yang berubah, lewat perubahan saya, istriku berubah.
Lewat perubahan saya, ipar-iparku bisa berubah, mertuaku bisa berubah. Jadi saya fokus dengan perubahan hidup saya. Saudara yang saya kasihi, berfokuslah kepada perubahan hidupmu. Jangan berfokus kepada sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Kita tidak bisa ubah anak, kita tidak bisa ubah pasangan, kita tidak bisa ubah orang lain. Yang bisa kita ubah diri kita sendiri. Berfokuslah kepada sesuatu yang bisa kita ubah. Pikiran kita bisa ubah, perkataan bisa kita rubah, perbuatan bisa kita rubah. Dengan perubahan Bapak Ibu, keluargamu akan berubah. Itu prinsip Alkitab. Saudara yang saya kasihi, Alkitab jelas dikatakan bahwa dalam Alkitab Amsal 13 ayat yang ke-22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Itu Amsal 13 ayat 22. Kalau orang tua yang baik akan mewariskan yang baik kepada anak cucunya. Wariskan yang baik kepada anak cucumu. Karaktermu, takut Tuhan, hidup dalam kebenaran. Wariskan. Wariskan imanmu. Wariskan takut akan Tuhan. Wariskan hidup benar di jalan Tuhan. Wariskan. Orang tua jadi teladan. Ketika Bapak Ibu sadar mungkin ada yang tidak benar jalan hidup, berubahlah, bertobatlah, tinggalkan jalan yang salah. Tinggalkan. Apabila pernikahan Bapak Ibu hidup dalam firman, tidak ada pertengkaran, aku percaya. Bukan aku bilang kita sempurna. Kita betul ada kekurangan, ada kelemahan, ada perbedaan. Tapi perbedaan, kelemahan, kekurangan kalau kita dasarkan dengan firman Allah, perbedaan itu bisa saling melengkapi, saling menguatkan satu sama lain. Maka dasar segala aspek hidup kita, buatlah kebenaran firman Allah. Pernikahan kita di atas kebenaran firman. Jadi suami di atas kebenaran firman. Jadi istri di atas kebenaran firman. Jadi orang tua di atas kebenaran firman. Pekerjaan di atas firman. Seluruh aspek kita dasarnya adalah firman Allah. Bapak Ibu, teruslah berdoa buat anak-anakmu. Berkati anak-anakmu. Kalau anak-anakmu masih kecil, sering tepang tangan anak-anakmu. Saya begitu. Sampai sekarang dewasa pun sebisa mungkin saya tepang tangani anak-anak saya. Saya berkati dalam berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkati anak-anakmu dengan berkat rohani. Saya percaya kalau Bapak Ibu tetap bawa anak-anakmu dalam doa orang yang benar. Yakobus 5 ayat 16. Jelas dikatakan Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Berdoalah terus, bawalah anak-anakmu dalam doa. Bila perlu dengan air mata kalau memang butuh, karena situasi anak-anak tidak baik-baik saja. Anak-anakmu di jalan yang benar, tuntunlah mereka berulang-ulang. Ajarkan berulang-ulang, sesuai Ulangan 6 ayat yang ke-7. Berulang-ulang ajarkan, saat duduk, saat berjalan, saat berbaring, saat makan, saat pergi jalan-jalan keluar kota, ajarkan berulang-ulang. Mengajar anak-anak itu sedikit tapi sering. Dan yang paling penting adalah saya, saudara, orang tua jadi teladan, jadi model. Sehingga mereka melihat Kristus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan titipkan kepada kami anak-anak dalam hidup kami. Baik anak-anak rohani, anak-anak jasmani kami. Kami rindu melihat anak-anak kami, anak cucu kami hidup dalam kebenaran. Kami percaya mereka akan berbahagia, orang akan berbahagia kalau hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati anak cucu yang hidup dalam kebenaran. Harta kekayaan bertambah. Mereka menjadi orang-orang yang perkasa, yang kuat. Kami percaya berkat Tuhanlah memberkati anak-anak kami. Bukan harta menjadi patokan kami. Kami tidak kejar uang, tapi kami kejar kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Kami tinggalkan dosa. Kami tinggalkan keduniawian. Kami tinggalkan yang salah. Kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit. Angkat tangan kanan-Mu, taruh di bagian tubuh-Mu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian tubuhmu yang sakit, baik di kepala, baik dada, baik pencernaan, baik kaki, saraf terjepit, kanker, apapun bagian tubuhmu yang sakit, di bagian dalam tubuhmu, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa oleh bilur-bilur Tuhan,
oleh kuasa Tuhan sakit penyakitmu diangkat. Dan semakin hari semakin sehat, semakin pulih, semakin sembuh dalam Tuhan Yesus. Berkati obat-obat, berkati tenaga medis yang mereka kunjungi. Dalam Tuhan Yesus ada mujizat, ada kesembuhan. Kami berdoa bagi mereka yang persoalan keuangan, pekerjaan, usaha mereka, wirausaha mereka, berkatilah Tuhan. Berilah mereka hikmat untuk mengelola usaha dengan baik, mengelola keuangan dengan baik, bekerja dengan rajin, bekerja dengan tekun. Berkatilah Tuhan. Antarkan pembeli-pembeli bagi mereka. Berkati juga mereka Tuhan yang membutuhkan penjualan rumah, penjualan tanah untuk kebutuhan hidup mereka. Tuhanlah yang memberkati. Berkati mereka yang anak-anak mereka lagi ujian, anak-anak mereka yang membutuhkan jodoh, atau ada yang membutuhkan keturunan. Diberkati Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Apapun yang mereka tulis dalam kolom-kolom yang ada di YouTube ini, hamba-Mu berdoa, berkatilah, jawablah Tuhan, jamalah sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bawalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyertai melindungi engkau. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu, menyertai perjalanan kakimu. Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Tuhan jauhkan engkau dari malapetaka. Tuhan buat engkau naik tidak turun, melimpah tidak kekurangan. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Apabila Bapak Ibu terberkati dengan link ini, bagikanlah link ini dengan banyak keluarga lain. Dengan membagi link, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang butuh konseling, tapi di chat saja dulu karena jadwal saya sudah sangat-sangat padat. 0811 63 73 47. Dan Bapak Ibu yang ingin menabur berkat dan menabur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, silakan menabur dalam nomor rekening yang ada. Terima kasih buat setiap taburan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Tuhan Yesus, saudara diberkati Tuhan sekarang selama-lamanya. Sampai jumpa besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Shalom.